Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kolom. Hukum kolom merupakan materi kelas 9 semester 1. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kolom, mungkin kalian ada beberapa yang sudah mengetahui tentang hukum kolom. Sekarang pertama kali kita akan membahas tentang bunyi hukum kolom. Ada yang sudah tahu tentang bunyi hukum kolom? Perhatikan tayangan berikut. Dari tayangan tersebut, hukum kolom bisa dirumuskan menjadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q1 muatan benda pertama, satuannya kolom atau C, Q2 muatan benda kedua, satuan kolom, R jarak antara Q1 dengan Q2, dan K adalah konstanta atau ketetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat. Untuk pembahasan hukum kolom, bisa kalian lihat jika Q1-nya bernilai positif, Q2-nya bernilai positif dengan jarak R, maka akan terjadi gaya tolak menolak. F-nya Q2-nya ke kanan, Q1-nya ke kiri, maka F akan bernilai positif. Positif kali positif nilainya positif. Jika Q1-nya bernilai positif, Q2-nya bernilai negatif dengan jarak R, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Jadi F-nya nanti bernilai negatif. Jadi bisa disimpulkan interaksi antara dua muatan, jika muatannya berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Jika dua muatan yang sama jenis, misalnya positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat latihan berikut ini. Lihat latihan soal yang pertama. Diketahui Q1 sebesar 3 mikrokolom, Q2 sebesar min 2 mikrokolom. Ini satuannya harus kolom, tetapi ini masih mikro, maka mikro ini diubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ini negatif tetap negatif, min 2 kali 10 min 6 kolom. Kemudian dari soal diketahui jarak antara Q1 dengan Q2 itu R sejauh 10 cm. Ini harus dijadikan meter. Maka dijadikan 10-nya ditulis dulu kali cm ke meter naik 2 tingkat min 2. Terus K-nya, ketetapannya itu sudah diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat. Yang ditanyakan di dalam soal adalah besarnya F. Tadi rumusnya kalian sudah tahu. F adalah rumusnya apa? Q1 Q2 per R kuadrat. Kalian bisa menghafalkan dengan merangkai K, Q, Ku, loro. Loro artinya R kali R. Jadi bisa ditulis K Q1 Q2 per R kali R. Ini lebih mudah daripada kalian memangkatkannya. Terus dimasukkan nilainya, ini dimasukkan ke dalam rumus yang sebelah sini. 9 kali 10 pangkat 9 Q1-nya ditulis lengkap 3 kali 10 min 6
Q2 nya min 2 10 min 6 dibagi R nya berapa? 10 kali 10 min 2 itu artinya 10 pangkat min 1 meter. Kenapa min 1? Karena ini 10 itu 10 pangkat 1. 1 min 2 min 1. Jadi di sini ditulis 10 min 1, tulis 2 kali. 10 min 1. Ada yang masih kurang paham? Bisa kalian lihat lagi. Ini yang bagian yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau kalian masih bingung, yang sebelah bawah itu naik, di bawah naik ke atas. Misalnya, bilangannya kamu tulis dulu. 9 kali 3 kali min 2 kali 10 pangkatnya pangkat berapa? 9. Ditulis 6 min 6 min 6. Yang bawah 10 pangkat min 1 min 1 jadi min 2. Hasilnya di sini 9 kali 3 27 kali 2 sama dengan 5,54. Ini ada tanda negatif, negatif. 10 pangkatnya 9 min 6 3 min 6 min 3. Yang di bawah bar ini dibawa ke atas. Negatif jadi positif. Jadi 10 pangkat 2. Hasilnya berapa? 54. 10 pangkat min 1. Min 1 itu artinya berapa? 5,4 Newton. Ini adalah hasil akhirnya dari soal 1. Hasil tadi 5,4 N, tapi kamu perhatikan ini nilainya negatif. Negatif, ini juga negatif. Negatif. Negatif ini artinya bukan nilainya negatif, tetapi terjadi gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Sekarang beralih ke latihan soal 2. Dari soal 2, kalian lihat gaya elektrostatis di antara dua muatan yang terpisah. Berarti yang diketahui adalah jarak R1-nya. Pada keadaan pertama, R1-nya sebesar 20 cm. Kemudian jika jarak kedua muatan dikurangi menjadi 10 cm, bukan dikurangi 10 tetapi menjadi 10 cm, itu artinya R2 kedudukan kedua itu adalah 10 cm. Maka yang ditanyakan di situ adalah gaya elektrostatis pada waktu kedudukan kedua. Jika ini di dalam soal F1-nya tetap, maka bisa kalian lihat cara jawabnya adalah rumusnya F kakiku loro R kali R atau R kuadrat. Tetapi di sini kalian lihat yang berubah hanya R1 dengan R2. F1-nya tetap, F2-nya berapa? Yang ditanyakan seperti itu. Kemudian yang ini tidak disinggung di dalam soal, berarti ini adalah tetap. Jadi ini bisa dirubah, dipindah ke sebelah kiri. F kali R kuadrat, ini bisa R kuadrat, sama dengan kedudukan kedua, ini 1, kedudukan keduanya F2 kali R2 kuadrat. Maka F1-nya tetap F1, R1-nya berapa? Kalian lihat 20 cm, apakah perlu dirubah menjadi meter? Tidak perlu dirubah karena sama-sama senti. Jadi nanti satuannya bisa dihilangkan, betul. Terus di sini dilihat
R1-nya 20 ditulis 2 kali 20 sama dengan F2-nya. R2-nya berapa? 10, tulis 2 kali. Sebelah kiri dengan sebelah kanan bisa langsung disederhanakan. Kalian lihat, nolnya bisa langsung dicoret. Ini saya coret dengan ini dicoret dengan ini. Jadi F1 kali 2 kali 2 itu adalah 4 kali F1. Yang ini 1 kali 1 F2. Jadi F2-nya berapa? Berarti F2-nya adalah sebesar 4 kali F1. Ini adalah untuk yang gaya elektrostatis kedua. Biar lebih jelasnya, saya berikan 2 latihan soal berikut ini. Kemudian kalian coba di rumah, jangan putus asa, tetap semangat. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.